Bakti Sumardi mengucapkan ulang tahun Gereja Baptis Setiabakti yang ke-66. Kiranya Tuhan terus memberkati dan bertambah-tambah selalu. Kami dari pekerja gereja mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Setiabakti ke-66 tahun. Kiranya terus diberkati dan menjadi berkat. Amin. Alif mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Setiabakti yang ke-66. Angkringan Ancen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Setiabakti yang ke-66. Semoga terus diberkati dan menjadi berkat. Saya penjual maklor di depan Gereja Setiabakti mengucapkan selamat ulang tahun ke-66. Semoga terus diberkati dan menjadi berkat. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Setiabakti yang ke-66 tahun 2024. Semoga terus diberkati dan menjadi berkat. Amin. PPA Setiabakti mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Setiabakti Yang ke-66 tahun. Semoga menjadi berkat bagi semua orang. Setelah ibu dewasa mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Setiabakti ke-66 tahun. Semoga terus diberkati dan menjadi berkat. Kami segenap tim sound system dan multimedia mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Setiabakti ke-66 tahun. Semoga terus diberkati dan menjadi berkat. Setiabakti Diakon Agus Sudarmanto beserta Ibu, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sidang, Ibu, keluarga, beserta jemaat Gereja Cabang dan juga BPW, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua KPW, serta seluruh jemaat GBI Setiabakti yang saya kasihi. Selamat malam, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Panitia HUT Gereja Baptis Setiabakti yang ke-66. Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan HUT yang ke-66 pada malam hari ini dengan anugerah Tuhan yang begitu besar. Tadi sempat hujan deras, sekarang Tuhan memberkati kita semua sehingga saat ini cuaca boleh terang dan kita bisa bersama-sama bergembira merayakan HUT Gereja Baptis Setiabakti yang ke-66.
Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh jemaat GPI Setia Bakti yang telah rela menyumbangkan bantuan berupa doa, dana, sehingga acara pada saat malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia HUT yang sudah bekerja keras memberikan dana, tenaga, pikiran, waktu yang begitu luar biasa di tengah-tengah kesibukan kita semua, tetapi panitia bekerja keras untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan apabila nanti di dalam acara HUT mungkin ada hal-hal yang kekurangan ataupun yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada HUT yang ke-66 ini kita akan ada beberapa kegiatan, yaitu akan ada ibadah syukur dan perayaan yang kita laksanakan pada malam hari ini, di mana kita akan mendapatkan berkat firman yang luar biasa dari hambanya Pendeta Sofian Immanuel Kristus Galung atau yang dikenal dengan Pendeta Oki yang sudah datang dari jauh. Bapak, terima kasih dengan perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk memberikan berkat kepada kita semua pada malam hari ini. Kita juga akan menyaksikan dan juga menyanyikan pujian ciptaan dari jemaat Gereja Bakti Setia Bakti. Luar biasa. Jemaat-jemaat di sini sudah banyak menciptakan lagu-lagu dan pujian-pujian. Terlebih Bapak Pendeta Yusyawartono yang banyak menciptakan pujian-pujian yang nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Juga kita nanti akan menyaksikan penampilan yang luar biasa dari bapak-bapak, ibu-ibu dari PBI dan GPI melalui gerakan lagu. Terlebih kita akan berkati dengan door prize. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan door prize, berkesempatan mendapatkan door prize jumlah 66 sesuai dengan hari ulang tahun kita yang ke-66. Setelah itu, besok tanggal 28 April jam 10 di basement kita akan ada bakti sosial dengan pemeriksaan gratis. Kami persilakan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan tersebut, terlebih untuk yang lansia, bisa memeriksakan gratis, ada obat gratis, ada dokter-dokter yang bagus, perawat-perawat, silakan nanti bisa mengikuti acara tersebut. Kita juga akan ada jalan santai dan kreasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei jam 6 pagi. Mari semua Bapak Ibu Saudara bisa ikut kita bersama-sama merayakan acara jalan santai dan kreasi. Mari kita sambut dan rayakan HUT gereja kita yang ke-66 menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Belum terdengar suaranya. Sekali lagi shalom. Semangat yang luar biasa harus kita munculkan karena di sore hari ini kita semua patut berbangga karena gereja kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-66 walaupun sudah kemarin-kemarin, tapi sore hari ini perayaannya kita harus penuh dengan semangat sukacita untuk bersama-sama kita merayakan hari ulang tahun gereja kita bersama Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti yang ke-66. Pada HUT tahun ini, gereja mengambil tema dari Efesus 1 ayat 12, menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kalau Bapak Ibu lihat kiri kanan, ada berbagai macam budaya, pakaian-pakaian yang sungguh luar biasa. Indonesia tercipta dari barat sampai ke timur dengan penuh banyak suku, adat istiadat, apapun itu. Pada Sabtu hari ini, sore hari ini kita bersama-sama akan memuji muliakan nama Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa puji-pujian yang akan disampaikan pada hari ini hampir semua adalah ciptaan jemaat Gereja Baptis Setia Bakti yang sungguh luar biasa diberkati talentanya.
Pujian pertama pada sore hari ini adalah puji Allah Bapa kita, adalah ciptaan dari almarhum Pendeta Muhammad Samsul Islam. Kita akan memujikannya dengan penuh semangat dan hikmat. Pada sore hari ini Tuhan kami merayakan, kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan setiap talenta kami, setiap apapun yang boleh kami punya Tuhan, kami berikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah dari awal hingga di akhirnya, berkati juga hamba-Mu Pak Pendeta Sofian Immanuel Hutagalung yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap firman yang boleh disampaikan agar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian Tuhan Yesus baik. Lagu ini penuh semangat, ceria, jadi tidak boleh diam, harus goyang kiri, goyang kanan, tepuk tangan. Katakan Tuhan Yesus baik.
kita akan mendengarkan pujian dengan judul Bagai Mentari, ciptaan Bapak David Starsio yang akan disampaikan oleh anak-anak remaja yang luar biasa. Kinan, Lintang, Nika, Kian, Andra, Yaska, Axel, Telo, dan lainnya. Silakan di bawah tempat.
Saya persilakan untuk petugas persembahan maju ke depan bersama dengan Bapak Pendeta Yosia untuk memimpin dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Bapa, yang di dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kami segala berkat rohani dalam surga, yang mana kami telah dipilih bahkan sejak dunia belum dijadikan, supaya kami hidup kudus dan tak bercacat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Bapa, yang di dalam Kristus telah menentukan kami sejak semula menjadi anak-anak Allah. Itu merupakan wujud anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang mulia bagi kami. Dan di dalam Kristus kami telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan atas segala dosa kami yang telah Engkau limpahkan kepada kami dalam segala hikmat dan bijaksana. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hari ini kami bersama-sama umat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti, dan juga hamba-hamba Tuhan dan pengurus BPD Jatim 2 berkumpul bersama-sama untuk menyatakan rasa syukur oleh karena pimpinan dan berkat terhadap Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti yang sejak diorganisasikan hingga saat ini telah mencapai 66 tahun. Itu semua oleh karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Karena itu kami menyerahkan keberlanjutan Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti dalam tangan kuasa-Mu. Engkau adalah Kepala Agung Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti. Bila dengan demikian, setiap warga jemaat, seluruh anggota gereja, para pimpinan gereja, pengurus gereja, dan semua yang selalu terus serta ambil bagian dan pekerjaan pelayanan, selalu mengerti dan memahami bahwa pemandu dari setiap aktivitas kehidupan gereja adalah datang daripada-Mu. Ya, biarlah setiap anak-anak-Mu dalam keseharian hidupnya selalu berdiam diri di hadapan Engkau untuk mengalami perubahan yang Kau lakukan kepada kami dalam keseharian hidup kami sesuai dengan karya dan kehendak-Mu atas kami semuanya. Kami mempertaruhkan kehidupan jemaat dalam tangan kuasa-Mu. Keinginan dan tujuan kami bila sidang jemaat Tuhan selalu berada dalam pimpinan kuasa penyertaan Engkau, hingga mereka dimanapun dalam situasi apapun selalu menjadi saksi daripada Engkau. Hingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari akan semakin bertambah-tambah jumlah bilang orang percaya yang Kau anugerahkan kepada kami untuk bersama-sama dengan kami bersekutu, bersaksi, dan juga melayani Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, kami menyerahkan dan mempertaruhkan semua yang saat ini datang beribadah dan berkumpul di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon berkat Tuhan berlimpah ruh atas mereka semua. Tuhan juga menganugerahkan kepada kami segala buka sehat sentosa dalam kehidupan keseharian kami ke depan, bila kami selalu berada dalam kondisi yang fit untuk hidup bagi hormat puji dan dunia nama-Mu sesuai dengan kapasitas dan juga status serta pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyerahkan setiap keluarga, rumah tangga dan semua di sini dalam tangan kuasa, dalam kasih sayang dan pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga merindukan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka akan selalu memberikan kontribusi terbaik dalam lingkungan masyarakatnya dan meluas sampai ke kontribusinya bagi pembangunan nasional Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan partisipasi Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti dalam mensukseskan program iman bertumbuh mandiri dan menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan juga memberkati wilayah gereja ini akan terus juga berpartisipasi dalam kehidupan bersama pada daerah Kesatuan Baptis Indonesia Jatim 2. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Hamba-Mu juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, semakin bertambah jumlah dari setiap anak-anak-Mu yang menyediakan diri dan memberikan diri hidupnya untuk melayani waktu. Siap full time melakukan tugas layanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kegiatan-kegiatan ulang tahun gereja kami serahkan kepada-Mu.
28 April ada pemeriksaan kesehatan sebagai wujud dari bakti sosial dan peran serta kami dalam kehidupan kemasyarakatan. Hamba-Mu juga menyerahkan jalan sehat, jalan santai yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Bila semua kegiatan itu berjalan lancar, menyentuhkan kami, menyemangati kami, dan terus membuat kami memandang ke depan di bawah pimpinan kuasa dan penyertaan Engkau. Mohon berkat Tuhan kepada negeri kami, tanah tumpah darah kami, perlindungan-Mu atas seluruh tumpah darah Indonesia, juga perlindungan atas para pimpinan negeri kami. Mengucap syukur ya Tuhan, pemilu sudah dilaksanakan sehingga telah diperoleh hasilnya siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan ini sebagai presiden, demikian juga siapa yang mengisi kursi di legislatif, baik itu pusat tingkat 1 dan tingkat 2. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Proses peradilan sidang berlangsung untuk gugatan terhadap pelaksanaan itu. Bila ketika putusan disampaikan semula Indonesia, Lenggono dan juga menerima hasilnya dan siap menopang mendukung siapa pemimpin masa depan. Hamba-Mu sudah menyerahkan Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden bulan Oktober yang akan datang. Tuhan menolong dan menopang dalam melaksanakan seluruh program-program yang dicanangkan hingga masa jabatannya sebagai Presiden selesai. Dan Tuhan melindungi dia dan terus menyokongnya untuk apa yang tidak dilakukan bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, para kota, bupati, para camat, lurah, dan kepala desa, sehingga semuanya perangkat pemerintah ini akan melaksanakan tugas layanan yang bagi kepentingan masyarakat. Kami juga menyerahkan TNI Polri, anggota TNI Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam mampu melibatkan rakyat Indonesia untuk terus serta bela negara hingga negeri ini akan menjadi aman, sentosa, dan semua masyarakat bekerja dengan penuh sukacita. Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat bagi negeri ini, dan negeri ini akan menjadi saluran berkat bagi bangsa yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau, dan biarlah hari ini pujian syukur yang diwujud nyatakan oleh setiap anakmu melalui persembahan mereka diperkenalkan Engkau dan masing-masing bersukacita di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyampaikan kita semua dalam persembahan pada malam hari ini.
saya udah Bapak Ibu kembali tadi kita respon persembahan kita dengan berkati persembahan dulu. Selanjutnya pujian istimewa dengan judul Aku Hamba, ciptaan dari Bapak Pendeta Yosia Wartono, disampaikan oleh Warga Pastoral pada hamba Tuhan. Mampir teman semua.
maju mengibar dan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Shalom. Oh, masih lepas. Pujiannya sudah sukacita. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, suatu hal yang indah dan kehormatan bagi saya boleh melayani di tempat ini, Gereja Baptis Setia Bakti. Terima kasih kepada Pendeta Yosia Wartono dan seluruh jemaat, izinkan kami boleh membagi berkat kebenaran firman Tuhan, dan juga Bapak-bapak, Ibu Pendeta yang saya kasihi, dan juga senior-senior PKMB saya melihat ada beberapa orang yang sungguh luar biasa terus melayani Tuhan di tempat ini, membuktikan bahwa ulang tahun yang ke-66 bukan makin melorot, tapi makin semangat. Amin. Salam dari Gereja Baptis Indonesia Jatinegara, di mana saya sebagai Gembala Sidangnya pelayanan sekitar 5 tahun di Jatinegara, Jakarta. Salam juga dari keluarga, dan ketika saya mau berangkat, orang tua bapak saya juga menyampaikan salam, Pendeta Sumargono Hutagalung. Nah, ini yang menyebabkan ada Sumargono, ada Hutagalungnya ya. Akhirnya saya jadi Hutagalung. Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu, walaupun Hutagalung tapi kilatnya nasi pecel. Ya. Dan sampai disampaikan salam dari orang tua, karena ternyata bapak saya dulu dibaptis di Gereja Setia Bakti tahun 67 dan sudah menjadi hamba Tuhan. Dan saya yakin gereja ini boleh terus bertumbuh karena boleh mencetak hamba-hamba Tuhan yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dan juga memohon dukungan doa, karena gereja kami, Gereja Baptis Jatinegara, sedang membangun dengan estimasi biaya 20M untuk kapasitas sekitar 1000 jemaat, dan di lahan yang katanya orang paling besar di Jakarta, sekitar 5.000 meter persegi. Dukungan doa dari gereja-gereja baptis sangat diperlukan. Untuk itu saya men-sharingkan sebelum saya memulai khotbah dimanapun saya berada. Dukungan doa dari Bapak Ibu boleh menjadi semangat dan pengalaman yang indah bagi kami di Gereja Baptis Jatinegara. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya memiliki 3 orang anak, istri Devia Sirait, jadi asli Batak. Kalau saya masih pejabat Bapak Ibu ya, jadi saya ini peranakan Jawa Batak, jadi saya termasuk pejabat. Kalau istri asli Devia Sirait, dan ketiga anak, yang pertama usia 8 tahun, 7 tahun, dan yang terakhir masih 15 bulan. Jadi lagi lucu-lucunya dan lagi boyoan, karena bapaknya harus ngejar-ngejar terus, jadi boyoan. Ketika saya diberikan tema menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya, ini menjadi tema yang sungguh luar biasa, karena banyak sekali anak-anak Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan,
Tapi pertanyaannya, apakah benar menjadi suatu puji-pujian yang memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan menjadi kesenangan bagi diri? Ketika kita melihat kitab Efesus pasal 1, dan nats tema ini diambil dari ayat yang ke-12. Di sana dikatakan firman Tuhan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus ketika dia di penjara, dia tidak terkungkung oleh suasana penjara, tetapi dia terus memikirkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu dia juga menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menegaskan dan juga meyakinkan jemaat di sana. Dan pada hari ini memberikan semangat juga bagi kita semua. Mengapa kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan? Ketika puji-pujian dinaikkan, bukan hanya dalam lingkup besar, dalam ibadah yang agung, tapi juga dalam ibadah pribadi sekali. Harus menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita memuji Tuhan? Dan pertanyaannya juga, apakah puji-pujian kita sudah berkenan di hati Tuhan atau berkenan di hati kita pribadi? Karena banyak gereja-gereja yang menghadirkan puji-pujian begitu mewah, begitu megahnya, tapi sebenarnya hanya untuk sekedar menambah jumlah saja, tapi belum tentu menambah orang yang percaya. Ketika kita belajar kitab Efesus ini, kita harusnya melihat ada anugerah Allah yang sungguh luar biasa. Kita harusnya bersyukur pertama karena di ayat 3 dikatakan kita menerima berkat rohani dalam surga. Menerima berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita juga menjadi anak-anak Allah. Jadi dari sisi berkat sudah dikasih berkat yang luar biasa. Dari status kita juga anak-anak Allah. Dan yang jauh lebih penting lagi, ada penebusan. Di ayat 7 dikatakan penebusan, yaitu pengampunan dosa dari semua dosa-dosa. Dan ini harusnya membuat kita mengucap syukur. Maka ketika Bapak Ibu Saudara memuji, memuliakan Tuhan, jangan hanya sekedar mulutnya terbuka. Saya dosen teologi, bidang liturgi dan juga musik gereja, sering menyampaikan ini bukan masalah bagaimana nyanyi yang baik, aransemen lagu yang baik, tetapi bagaimana hati kita betul-betul memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum jauh lebih lanjut lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya hendak mengucap syukur atas anugerah Allah. Ketiga hal ini menggetarkan hati saya. Terlebih lagi ketika sudah masuk dalam ibadah perayaan ulang tahun setiap bakti, wah, darah batak saya bergejolak. Apalagi duduk dekat gendang itu, wah, rasanya Bapak Ibu tidak lihat jempol saya bergoyang-goyang. Rasanya ingin joget, rasanya ingin mengeluarkan energi, sukacita
Sukacita apa? Sukacita karena kita sudah menerima berkat rohani. Sukacita karena kita juga sudah menerima status sebagai anak Allah. Dan yang terpenting lagi, karena penebusan dosa yang kita dapatkan saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, izinkan saya memuji Tuhan dulu. Terima kasih. Monggo Mas, ada mic-nya atau? Kalau di senior PKMB dulu, senior saya mengenal saya sebagai penyanyi cilik. Maka saat ini saya sedang memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan aku membalas cinta. Oh Yesus, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan membalas kasih yang ku terima dari-Mu, dengan membalas cinta-Mu. Oh Yesus, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama kita mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oleh karena itu, ketika kita mengucap syukur, ada puji-pujian yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan.
bukan karena kebagusan suara kita, bukan karena musik yang begitu hebatnya, bukan saja karena aransemen yang sangat hebat. Apalagi ketika anak-anak muda datang ke gereja. Kenapa kamu datang ke gereja? WL-nya ganteng, pengkhotbahnya keren. Ketika itu semua menjadi alasan kita datang kepada Tuhan, apakah itu menjadi puji-pujian? Tidakkah itu hanya untuk menyenangkan diri kita? Maka anugerah Allah itu harusnya menjadi alasan kita untuk mengucap syukur. Jadi ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada dua hal. Bagaimana kita harusnya mengucap syukur, menjadi puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memberikan puji-pujian melalui kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 juga sudah menegaskan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka ketika kita memberikan puji-pujian kita dalam ibadah sejati kita, puji-pujian melalui kehidupan itulah yang sangat penting, yang harusnya selalu kita ingat. Hari demi hari kita harus memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Caranya bagaimana? Ya mengucap syukur. Ada sebuah lagu tempo dulu yang masih saya ingat. Sajeki kulo uripku, puji Tuhan. Hatiku maringi sama-sama saja derek Gusti uripku tansah diberkati, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus maringi. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun, matur nuwun Gusti. Tapi dalam kehidupan sehari-hari betul matur nuwun. Walaupun ada masalah matur nuwun Gusti. Tak tenang. Nanti kemerungsung. Katanya diberkati Tuhan, tapi itu saldo kosong langsung bingung. Wah, piye ini? Gimana ini hidupku? Anak harus sekolah, harus begini begitu. Ingatlah kebenaran firman Tuhan. Puji-pujian kita dalam kehidupan kita, kalau kita betul-betul berserah kepada Tuhan, maka semuanya yang kita nyanyikan itu tadi harusnya bukan menjadi masalah dalam kehidupan. Hidup kita dengan iman tetap melangkah. Walaupun kena PHK, puji Tuhan, Tuhan tetap kasih yang terbaik.
Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya telah. Nah, itulah puji-pujian kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan melihat kita memiliki iman yang terus berserah kepada Bapa di surga. Kita tetap berserah, bersandar penuh kepada Tuhan. Ingat, puji-pujian melalui kehidupan kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat berat. Walaupun istri ngomel, kok diem? Berarti hanya pengalaman saya. Bapak-bapak sampai di sini tidak berani. Tidak apa-apa. Ada Tuhan Yesus yang menghibur. Walaupun anak-anak terkadang membuat kita susah, pusing, bingung, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Walaupun pimpinan di pekerjaan mengalami masalah, tetaplah berserah, percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Inilah puji-pujian yang kita berikan untuk Tuhan. Maka dalam kehidupan kita tetap tenang. Jangan pas senang terus ke gereja, guys. Pas damai enggak, karena sejahtera, pas ada masalah terus tidak ke gereja. Itu bukan pujian. Pujian dalam ibadah sejati kita sepanjang kehidupan kita. Kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kan tadi lagunya, sejak saya mengikut Yesus, hatiku ayam tentrem. Lah, katanya ayam tentrem, tapi ketika ada masalah, pusing 7 minggu. Ini belum menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang menjadi puji-pujian untuk kemuliaan namanya adalah dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar bagaimana? Sikap hati ketika kita memuji Tuhan betul-betul untuk Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Terus kemudian saya ingat kompor sudah saya matikan. Wah, cicilan masih sekian tahun lagi. Ini hatinya gak benar. Katanya mau mengarah ke Tuhan, tapi hatinya bercabang, melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, bingung sendiri. Nah, apalagi dulu pernah saya praktekkan juga. Ini hal yang salah. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terus kemudian ada yang gak saya sukai datang. Saya duduk dekat teman saya, terus saya sekok, tuh datang dia. Tuh musuh kita datang dia. Alah, pamer-pamer, sok-sokan. Ketika kita memuji Tuhan, tetapi kita masih sibuk melihat orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika pujian, kita menyanyikan pujian di dalam gereja sekalipun, kemudian kita senggol-senggolan, tuh, wah, kebayanya bagus ya. Itu di salon mana? Oh, paling nyele, paling pinjem. Nah, ini enggak sih? Ini bukan untuk Tuhan. Apalagi hati-hati panitia. Maka ketika kita memuji Tuhan, ketika saya mulai menyadari
ketika saya main piano sekalipun waktu itu. Maka kalau pagi main piano, sorenya saya ikut ibadah, tidak melayani. Kenapa? Karena saya mulai menyadari ketika saya juga melayani orang melalui musik dan lain sebagainya, kadang memang nggak sempat konsentrasi untuk firman Tuhan. Maka saya memaksimalkan diri harus ikut ibadah. Supaya apa? Supaya saya bertumbuh, supaya saya fokus, hati saya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti ketika melayani tidak bisa juga. Bisa, tapi gangguannya banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya boleh meneguhkan kita. Sudahkah kita memuji, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita? Sudahkah kita juga memiliki sikap hati yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan? Dalam refleksi saya tuliskan demikian: we don't know worship God because life is good. Kita tidak menyembah Tuhan karena hidup kita baik. We worship God because He is. Kita menyembah Tuhan karena memang Tuhan sudah terlebih baik, terlebih dahulu memberikan berkat-berkat, memberikan status yang jelas bagi Bapak Ibu, dan memberikan penebusan. Maka jadilah penyembah-penyembah yang benar, memuji memuliakan nama Tuhan. Sudahkah saudara memuliakan Tuhan, memuliakan namanya melalui kehidupan saudara, melalui sikap hati yang benar ketika kita menghadap Bapa kita di surga? Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada perayaan ulang tahun yang ke-66 Gereja Baptis Setia Bakti boleh semakin bertumbuh dengan puji-pujian yang sangat indah ini. Mari kita juga tata hati, pikiran, dan kehidupan kita, sama-sama bertumbuh melalui gereja ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan kami dan sikap hati kami yang benar menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami menyerahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu kami boleh menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kami. Kami berdoa secara khusus, hamba-Mu berdoa bagi Gereja Baptis Setia Bakti. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam pertambahan usia ke-66 yang Tuhan berikan. Kiranya jemaat di tempat ini boleh semakin bertumbuh bersama hamba Tuhan, dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada boleh meninggikan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Gereja Baptis Setia Bakti ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Pujian Bagimu, ciptaan dari Pendeta Yusuf Wartono.
Kita akan mendengarkan pujian oleh Saudari Karim dengan lagu yang dibawakan Dengarlah Tuhan Memanggil, ciptaan Bapak Sugeng, dan Bapak Sugeng adalah ayat yang akan waktu dan tempat saya persilakan. Dengarlah
sejarah singkat berdirinya Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Kediri. Perintisan Bangsal, pelayanan di daerah Bangsal yang menjadi bakal Gereja Baptis Setia Bakti dimulai sesudah Poliklinik Baptis di Bangsal dibuka, yaitu pada bulan Desember tahun 1955 dengan bimbingan 3 orang istri, Dr. K. Jones, Rutherford, dan Everly Hayes. Pada waktu itu hanya diadakan sekolah minggu saja yang terdiri dari anak-anak kecil. Pada pembukaan sekolah minggu itu dilakukan di hari Natal dengan 127 anak yang hadir pada saat itu. Perkembangan pelayanan di Bangsal terus berkembang. Pada periode 1956 hingga 1960 berjalan dengan baik. Berbagai kegiatan dan pelayanan diadakan di tempat itu. Kebaktian dilakukan dengan rata-rata jumlah kader mencapai 125 orang pada tahun 1956. Pelayanan ibadah di cabang Bambu Bangsal dimulai pada tanggal 15 Mei 1956. Pada awalnya kebaktian dihadiri rata-rata 50 orang. Selanjutnya pada tahun 1958 menjadi 70 orang. Kegiatan pun juga turut menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang besar hubungan pada jemaat. Pada bulan November 1956 telah dimulai diadakan organisasi pemuda atau pemudi baptis OPPD. Pada waktu itu selanjutnya OPPD yang bertemu setiap minggu sore telah terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu kelompok bahasa Indonesia dan kelompok bahasa Inggris. Setelah pekerjaan tersusun baik, pelayanan tersusun dengan baik, maka pada tanggal 21 April 1957 diadakan pembaptisan yang diadakan pertama kali di gereja ini. Pada saat itu terdapat 11 orang yang masih dibaptiskan oleh Dr. Frank B. Owen. Beberapa orang ikut peresmian perorganisasian gereja ini secara resmi dan diadakan nama Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti pada tanggal 13 April 1958. Di antaranya Yoel Rutugian, Samira, Rejarinsi Suyati, Santonius, Mulyana, Hari Mangesti, Lili Muria Sulasmi, Peter Marsudi, Supalal Effendi, Murwadi, Hadi Prawito, Sumarto, Tumira, Nyonya Lim Yang Lim, Lim Kikyong, Suhartono, Mikun, Kaderi, Nyonya Frank B. Owen, Everly Hayes, Rutherford, Sumardi Timothy, Frank B. Owen, Mulus Timor Budianto, Benjamin P. Bangun, Sumarno, Arson, M.H. Suhada, dan Yudian Riji. Itulah nama-nama yang ikut mengorganisasikan dan sejarah gereja terus berlanjut hingga hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Setia Bakti, lagu gereja kita bersama. Setia Bakti
Saya mengundang untuk Ketua PPD Jatim 2 Bapak Pendeta Amin Budiasi untuk maju ke mimbar untuk memberikan kita sambutan. Selamat malam saudaraku. Semua diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Ketika saya tadi ngobrol sebelum acara mulai dengan kita Yosia Wartono, bagaimana kalau setiap minggu gereja kita mengadakan ibadah seperti sekarang ini? Kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu? Sangat mungkin ya. Ketika saya melihat sumber daya manusia, jemaat di sini yang luar biasa, alat musik yang luar biasa, gendung dan semua yang luar biasa, maka semuanya itu sangat mungkin untuk Bapak Ibu akan menghidupi tema ulang tahun gereja yang ke-66. Apa temanya Bapak Ibu? Agak kompak. Temanya apa? Luar biasa. Pendeta Yosia menciptakan lagu tema dalam waktu kurang dalam 1 bulannya sangat indah. Ialah tema ini, ujian lagu tema tadi benar-benar akan menjadikan panjenengan semua, Anda semua menjadi gereja yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Secara pribadi dan keluarga kami mengucapkan selamat ulang tahun saudaraku. Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti yang ke-66, mewakili teman-teman PPD Jatim 2, kami ikut bangga, kami ikut berbahagia ketika Bapak Ibu boleh ditambahkan satu usia. Mewakili hamba-hamba Tuhan seluruh PPD Jatim 2, kami terus berdoa supaya seperti Mas Tiap Bakti, saya masih ingat dan hafal menyanyikan lagu ini. Satu inti yang luar biasa adalah memberitakan apa Bapak Ibu? Injil Tuhan. Inilah esensi gereja, inilah panggilan gereja. Visi Tuhan Yesus ada di pundak kita, ialah dengan segala yang Tuhan berkati, gereja ini akan terus maju, bertumbuh, memberitakan Injil sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Sekali lagi, selamat ulang tahun, tambah semangat, tambah kompak, menjalin menjadi satu utuh bagi visi yang Tuhan Yesus berikan bagi gereja ini. Tuhan memberkati Gereja Baptis Setiap Bakti. Amin. Kalau kita tadi sudah melihat anak-anak memuji Tuhan, remaja memuji Tuhan, PKMB juga memuji Tuhan, saatnya PBI, WBI memuji Tuhan dengan cara sungguh luar biasa. PBI dan WBI, Gereja Baptis Setiap Bakti, memuji muliakan nama Tuhan.
Selanjutnya prosesi yang kita nantikan pemotongan tumpeng. Saya undang Bapak Pendeta Yosia Wartono dan Ibu Rina untuk maju ke depan. Saya juga mengundang Ketua PDD Jatim 2 Bapak Pendeta Mediasi untuk bersama-sama maju ke depan. Dan juga saya mengundang Ketua Perancang Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Bapak Diakon Yudi Sasmito untuk bersama-sama hadir dalam pemotongan tumpeng nanti. Dan terakhir saya mengundang Ketua Panitia HUT Gereja Baptis Indonesia Bakti yang ke-66 Ibu Tati bersama-sama untuk hadir dalam prosesi pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng akan dilakukan dan kita akan menyanyikan sebuah pujian lagu Selamat Ulang Tahun. Mari bertepuk tangan. Selamat ulang tahun untuk gereja kita semua. Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Jangan duduk dulu, silakan masih tetap berdiri di depan. Kami dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti ingin memberikan sebuah bingkisan yang luar biasa. Jangan dilihat dari bentuk isinya, Bu, tapi dilihat dari hati kami yang tulus memberikan kepada Bapak Pendeta Yosia dan Ibu Rina. Kalau bertanya-tanya ini apa, saya memberikan kunci jawaban. Ini adalah uang sejumlah 66 buah yang menandakan ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Tepuk tangan untuk kita.
bisa dibawa Bu Tati, Pak Pendeta dan Ibu Rina masih tetap berdiri. Saya mengundang gereja cabang yang diwakili Kepala Sidang dari gereja cabang bisa maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan dan pengurus BPD Jatim 2 untuk maju ke depan. Akan dilakukan sesi foto bersama di tempat ini. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini sangatlah beruntung, lihat di sebelah kiri depan ada berbagai macam hadiah yang sungguh luar biasa. Hadiah berjumlah 66 sama dengan angka ulang tahun gereja kita. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Sangatlah mudah. Yang pertama, datang di ibadah pada sore malam hari ini. Dan yang kedua, lihatlah di bawah bangku, sekitar bangku Bapak Ibu Saudara, lihat ada apa di sana. Lihat dulu, dipegang baik-baik, dicermati baik-baik, jangan ditukar dulu. Ya. Hati-hati kepentok, hati-hati. Dilihat bawahnya, kirinya, atasnya, jangan sampai tertukar. Ada dua warna putih dan hijau. Silakan dilihat, dicermati baik-baik. Bangku kosong yang tidak ada boleh digayai, boleh dijamah. Silakan dilihat, kiri kanannya monggo. Ada 66 berkat. Yang berkat di atas, saya belum tahu Bapak Ibu. Mungkin coba bisa dicermati juga, sepertinya ada. Dilihat. Ya, masih sibuk mencari bawah, kiri, kanan, atas, bawahnya, kantongnya, tempel-tempelannya dilihat ya.
Dilihat baik-baik. Yang sudah bisa melambaikan tangan ke atas, yang sudah dapat. Yang sudah ada dapat ya. Ada warna putih dan hijau ya, saya tidak berbohong ya. Ada putih dan hijau. Ada putih dan hijau, ini menandakan nanti ada yang mendapatkan berkat. Untuk yang warna hijau, setelah acara ini yang mendapatkan kertas warna hijau bisa ke panitia acara, dan yang kertas warna putih bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Jadi yang bagi berwarna dapat hijau bisa menukarkan door prize nanti, bisa ke depan nanti dengan panitia bisa diberikan berkat di barter. Yang putih jangan berkecil hati, karena ada berkat juga yang tertulis untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan dicoba tahun depan kembali. Kita akan menutup rangkaian perayaan pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Yosia Wartono untuk menyampaikan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji umat syukur kami naikkan bagi ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberkati perayaan ulang tahun gereja yang ke-66 Gereja Baptis Indonesia Setiabakti. Semangat telah Tuhan anugerahkan kepada kami, sukacita telah Tuhan anugerahkan kepada kami, kebersamaan dan juga kerja bersama telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Firman-Mu telah Engkau kumandangkan kepada kami, dan biarlah kami siap sedia untuk menjadi pelaku firman, menjanjikan hidup kami sebagaimana yang Kau mau bagi hormat, puji dan kemuliaan nama-Mu dalam segala situasi kondisi kehidupan kami. Dan setelah kami akan meninggalkan rumah-Mu ini, dan Engkau berkenan menghantar kami sampai di rumah kami masing-masing, tak kurang suatu apapun di dalam rumah dan keluarga kami ada dalam damai sejahtera-Mu. Memberkati segala usaha, pekerjaan dan aktivitas kehidupan sehari-hari dari setiap anak-Mu. Biarlah mereka selalu merasakan bagaimana Tuhan turut serta ambil bagian dan memberikan pertolongan pada waktunya, sehingga semuanya berkemenangan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Segala sesuatu yang disiapkan oleh jemaat di sini dan bagi kami semua dari kami oleh kami untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah diperkenan oleh Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memelihara hati pikiran hidup kami sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalian, perayaan telah selesai. Ada jamuan di bawah yang bisa kita nikmati bersama-sama. Untuk hamba Tuhan dan pengurus BPD bisa keluar melalui pintu timur, dan juga jemaat bisa tur ke basement melalui pintu barat. Jadi jangan sampai bentrok Bapak Ibu ya, dan jangan langsung pulang. Bisa tur ke basement, nikmati ramah tamah, bisa bercengkrama satu sama lain. Selamat malam, selamat nikmati di ulang tahun Gereja Baptis Setiabakti yang ke-66. Tuhan Yesus